hasil mengecewakan diraih Francesco Bagnaia pada awal MotoGP 2022. Setelah DNF di Qatar, rider Ducati ini hanya mampu finish posisi 15 dalam WEC Race Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika. Dengan raihan 1 poin dalam 2 balapan pertama MotoGP 2022, Francesco Pecco Bagnaia tercecer di urutan ke-20 dalam klasmen sementara. Hal ini membuat runner-up musim lalu tersebut berpikir. Pembalap asal Italia itu sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang salah selama balapan. Pecco benar-benar tampak bingung mengapa dirinya tidak bisa menemukan kecepatan di GP Indonesia. Padahal pengguna Desmos Edici GP22 lainnya, Jack Miller dan Johan Zarco mampu tampil cepat dan finish masing-masing di posisi ketiga serta posisi keempat. Terlepas dari keduanya memang piawai melibas trek basah. Di sini, di Mandalika, feeling saya di sesi tes pertama juga bagus di lintasan basah, seperti biasanya. Tetapi hari ini saat balapan, saya memiliki masalah besar. Saya banyak kehilangan posisi di titik pengereman pertama. Tambahnya, di akhir trek lurus, saya beruntung tak jatuh karena kecepatannya cukup tinggi di sana. Agak menakutkan, itu bukan manuver pengereman yang keras, tetapi Jack Miller mengerem lebih keras, kata Bagnaia. Saya tidak mengerti apa yang terjadi dan juga sulit untuk mendorong lebih cepat. Saya tidak mengatakan karena masalah ban. Saya hanya bilang itu tidak bekerja seperti yang saya inginkan dan rasanya aneh. Ini membuat Pecco Bagnaia kecewa dengan bagaimana ujung akhir pekan di Indonesia. Pasalnya, dia cuma membawa pulang 1 poin. Tertinggal 44 angka dari pemuncak klasmen sementara Enea Bastianini. Jelas saya tidak puas. Kami hanya mencetak 1 poin dalam 2 balapan. Potensi kami jauh lebih tinggi dari itu. Dalam warm up, saya sangat kompetitif dengan ban bekas, ucapnya. Saya tidak berpikir problemnya adalah motor, karena Desmos Edici itu selalu sangat bagus di trek basah. Tetapi saya punya masalah di mana motor biasanya memiliki kekuatan di kondisi ini. Jadi itu aneh. Bagnaia punya waktu sekitar 2 pekan untuk mencari tahu apa yang salah sebelum menghadapi putaran ketiga musim ini. Grand Prix Argentina di Autodromo Termas dari Hondo pada 1-3 April mendatang. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir menyebut timnya beruntung bisa raih hasil baik di lintasan basah MotoGP Mandalika 2022 pada Minggu 20 Maret silam. Sebab, jika lintasan kering, ia merasa timnya akan kesulitan tembus di 5 besar. Sebagaimana diketahui, sebelum balapan dimulai, sirkuit Mandalika diguyur hujan lebat. Balapan pun sempat ditunda sampai memakan waktu 1 jam lebih. Setelah hujan mereda, baru balapan diizinkan kembali digelar. Dari hasil balapan tersebut, kedua pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir dan Alex Reed, bisa tampil konsisten di MotoGP Mandalika 2022. Keduanya bisa mengakhir balapan di posisi 10 besar. Bahkan rekan satu timnya, Alex Reed, berhasil finish lebih baik darinya. Pembalap asal Spanyol itu menyudahi balapan di urutan kelima. Sementara, Joan Mir di belakangnya dengan menempati urutan ke-6. Hasil itu lebih baik ketimbang di MotoGP Qatar 2022. Sebelumnya, Rins hanya berhasil finish di posisi ke-7 saat tampil di sirkuit Losail. Sedangkan Joan Mir tetap di urutan yang sama, yaitu menempati posisi ke-6 ketika di MotoGP Qatar 2022. Di sisi lain, Joan Mir mengatakan selama pemanasan di sirkuit Mandalika,
Suzuki telah membuat peningkatan sangat baik. Namun ia menjelaskan tidak yakin bisa mendapatkan posisi ke-6 di MotoGP Mandalika 2022 jika lintasan kering. Selama pemanasan, saya harus mengatakan bahwa kami membuat kemajuan yang sangat baik. Meskipun kami masih berjuang di sektor keempat. Saya pikir akan sangat sulit untuk finish di urutan ke-6 dalam kondisi kering, kata Mir. Pembalap 24 tahun itu mengatakan akan mendapatkan masalah lebih besar saat tampil di sirkuit Mandalika ketika lintasan kering. Joan Mir juga menjelaskan, masih ada lubang di tikungan terakhir. Hal itu membuatnya tidak bisa membayangkan jika tampil di cuaca kering. Saya pikir masalah dengan aspal akan lebih besar di musim kering. Sudah basah di akhir balapan, Anda bisa melihat lubang di aspal, terutama di tikungan terakhir. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya di tempat kering, timpalnya. Para pembalap MotoGP banyak yang mengeluhkan kondisi ban yang dipasok Michelin di MotoGP Mandalika 2022. Ada anggapan bahwa ban yang dipakai para pembalap adalah ban beberapa tahun yang lalu. Mendengar kabar tersebut, Michelin lantas langsung membantahnya. Pemasok ban MotoGP itu menegaskan bahwa senyawa yang ada pada ban memang merupakan konstruksi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang berbeda adalah di senyawanya. Pada balapan yang dilangsungkan di sirkuit internasional Mandalika Minggu 20 Maret 2022, Honda menjadi salah satu tim yang sangat kesulitan bermanuver menggunakan ban yang dipasok oleh Michelin. Bahkan Marc Marquez harus mengalami kecelakaan fatal akibat grip ban dengan aspal yang tidak baik saat sesi pemanasan berlangsung. Saya hanya ingin mengklarifikasi karena saya pernah mendengar tentang ban dari 4 atau 5 tahun yang lalu, yang mana itu tidak benar, ungkap Piero Taramaso. Piero menjelaskan bahwa konstruksi ban sudah pernah digunakan sebelumnya. Namun Michelin mengaku bahwa senyawa yang digunakan pada ban tersebut sesuai dengan yang dipakai ketika sesi tes pramusim akhir Februari lalu. Itu adalah jenis konstruksi yang telah kami gunakan sebelumnya. Tapi senyawanya sama seperti yang dites, imbuhnya. Piero menjelaskan bahwa cara yang digunakan adalah dengan menggunakan senyawa ban baru, namun di kerangka lama. Pasalnya, semua tim dianggap telah paham dengan jenis kerangka seperti itu. Satu-satunya pilihan yang mungkin adalah mengubah pola karkas. Karena mengubah senyawa tidak akan cukup untuk menurunkan suhu 15-20 derajat, sambungnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.